Oke, baik, selamat pagi teman-teman. Saya harap kalian sehat-sehat saja. Dan dengan kondisi seperti ini, kita harus masih pakai kuliah daring. Dan saya harap semester ini kita masih bisa bertemu tatap muka ya. Dan target untuk bulan akhir Maret ini, kesetimbangan asam basa dan kesetimbangan kompleks kita harus selesaikan. Dan minggu ini kita akan masuk ke kesetimbangan kelarutan dan kesetimbangan kompleks. Oke, di SMA kalian sudah belajar tentang KSP, yaitu kesetimbangan kelarutan. Dan mungkin kalau kesetimbangan kompleks ada yang dipelajari, ada yang tidak ya. Dan kesetimbangan kelarutan itu adalah hasil kali kelarutan. Jadi berasal dari garam-garam yang sukar larut, ya, atau endapan garam. Kamu sudah belajar dari reaksi dalam air, manakah kation sama anion kalau dicampur jadi garam, mana yang mengendap, mana yang tidak, gitu ya. Nah, ini kita akan membahas tentang garam-garam yang tidak larut, sukar larut. Konsep yang kamu harus pahami adalah konsep kesetimbangan kimia. Di sini akan ada 4 poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah penentuan tetapan kesetimbangan kelarutan, ya, atau disebut KSP. Jadi garam-garam tidak larut dilarutkan dalam air, kemudian menghasilkan ion-ionnya. Nah, itu disebut adalah tetapan kesetimbangan kelarutan. Perbandingan konsentrasi produk bagi reaktannya ya. Kemudian ada efek penambahan ion senama. Kalian sudah belajar tentang kesetimbangan kimia tentang pergeseran kesetimbangan. Kalau ada penambahan ion yang senama, bisa menambah konsentrasi pada ion tersebut sehingga bisa menggeser kesetimbangan. Bisa menjadi lebih ngendap atau lebih larut. Ya. Kemudian ada juga hubungannya antara Ki dengan K. Nah, ini kita sebut SP juga ya. ISP vs KSP, yang dimana hubungannya kalau Ki-nya lebih besar, Ki itu apa kemarin? Konsentrasi produk reaktan sebelum setimbang. Kalau KSP setelah setimbang, saat setimbang ya. Nah, kalau misalnya Q-nya lebih besar dari K, berarti bagaimana Q-nya lebih kecil dari K dan Q-nya sama dengan K. Itu kita akan pelajari. Kemudian ada garam tidak larut. Garam tidak larut ini berasal dari oksida logam, sulfida logam, dan garam ion itu sendiri gitu ya. Dilarutkan dalam air atau jika ditambahkan asam atau basa lemah, atau juga jika ditambahkan suatu senyawa kompleks ya. Hasil kali kelarutan kita sebut KSP itu adalah tetapan kesetimbangan dari sebuah kesetimbangan antara padatan dan ion-ionnya dalam larutan jenuh. Misalnya ada CaSO4, kita tahu dia garam jenuh gitu ya, menghasilkan Ca2+ dan SO4 2-. Jadi kita bisa dapatkan KSP-nya adalah Ca2+ dan SO4 2-. Nah, ini ungkapan KSP-nya tuh ya. Pada 25 derajat Celcius. Nah, ini semua akan ada datanya di tabel, di buku kamu bisa cari harga KSP-nya berapa. AgCl, KSP-nya Ag+ dan Cl-. Itu 1,8 kali 10-10. Nah, sekarang kalau dicari KSP-nya Ag2CO3 dan Ca3PO4 2 kali. Mana? Berarti ungkapan KSP-nya untuk Ag2CO3 adalah konsentrasi Ag+, maka 2 dan CO3- pangkat 1. Kemudian yang Ca2+, pangkat 3, PO4 3- pangkat 2. Seperti itu ya. Itu satu poin yang kamu harus tahu, bagaimana menuliskan ungkapan tetapan kesetimbangannya. Dan semua data di sini sudah ada, di buku juga ada. Ini saya ambil dari Petrucci. Ini data-data garam yang tidak larut memiliki KSP yang beragam. Kamu lihat, ALOH 3 kali sama BaCO3, mana yang lebih larut? Yang BaCO3 kan, karena KSP-nya misalnya di sini ALOH 3 kali 1,3 kali 10-33, BaCO3 adalah 5,1 kali 10-9. Jadi yang lebih larut adalah
BaCO3. Jadi kalau misalnya ada dua larutan saya masukkan, ini contohnya di bawah lagi, BaCO3 dan BaSO4, mana yang duluan mengendap? Pasti yang duluan mengendap adalah yang BaCO3 kan, 5,1 kali 9, baru BaSO4. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah kamu bisa mengungkapkan KSP, kamu bisa cari kelarutan molar. Kelarutan molar adalah jumlah padatan dalam satuan mol per liter yang larut dalam air dalam kondisi setimbang. Contoh misalnya, berapa kelarutan Ca3PO4 2 kali? KSP-nya kamu bisa cari di tabel atau diketahui dalam soal. Ingat, kalau suhunya beda, KSP-nya beda ya. Kan yang bisa mempengaruhi tetapan kesetimbangan adalah temperatur. Oke, misalnya diketahui KSP-nya sekian. Kamu tulis dulu persamaan kelarutannya dalam air seperti ini, ya. Kemudian kamu masukkan tabel konsentrasi seperti biasa ICE. Nah, ini not available. Kenapa? Karena padatan tidak dihitung kan. Ini not available. Sekarang ini kita masukkan ini 3X, ini 2X, ini minus X. Ya. Ini not available juga. Kenapa not available? Ya, sesuatu tidak di not available dikurangi sesuatu not available juga kan isinya. Jadi kita samakan ini 3X, ini 2X. Sehingga kita masukkan ke persamaan kesetimbangan. Ungkapan kesetimbangannya KSP sama dengan 3X pangkat 3 dan 2X pangkat 2. Sehingga kita bisa dapat X-nya itu sebagai kelarutan adalah 7,1 kali 9/7. Konsep kesetimbangannya masih dipakai ya. Kadang di soal yang diminta adalah bukan mol per liter, tapi gram per liter. Kalau gram per liter berarti kamu bagi dengan MR-nya. Kali dengan MR-nya. Kemudian kamu dapat satuannya gram per liter. Karena kita tahu molar itu apa? Mol zat per 1 liter larutan. Gitu ya. Jadi kalau gram per liter tinggal dikali MR-nya jadi gram per liter. Contoh lagi, kelarutan garam A2B3 berapa? Di sini kamu ungkapan KSP-nya pasti A kuadrat, A plus kuadrat sama B min pangkat 3. Kamu bisa dapat kelarutannya segini. KSP-nya segini. Masukin ya. Jadi X-nya kamu masukkan, KSP-nya kamu bisa taruh di ungkapan kesetimbangannya, kamu dapat KSP-nya segini. Kemudian kalau ini, berarti KSP sama dengan konsentrasi A plus sama B minus pangkat 2. Kamu bisa dapat juga KSP-nya 6,3 ke 9/17. Sama dengan ungkapan yang tadi di atas. Yang dicari seperti ini. Oke. Setelah kamu mencoba, baru kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu pengaruh ion senama. Pengaruh ion senama ini jika misalnya ada suatu sistem kesetimbangan dalam kelarutan, misalnya ada garam nih PbI2. Saya tambahkan Ki. PbI2 kan mengendap. Nah, saya tambahkan Ki. Nah, ion yang senama antara Ki dengan PbI itu adalah I-, sehingga I-nya akan konsentrasi I-nya, I- akan bertambah dalam kelarutan PbI2, sehingga dia semakin mengendap. Gitu ya. Jadi saat ini yang bening ini PbI2, kemudian ini PbI2 ditambah Ki, sehingga dia semakin mengendap berdasarkan pergeseran kesetimbangan. Kalau dia bergeser ke reaktan dan dia padatan, dia semakin mengendap. Ya, jadi seperti ini. Jadi konsep kesetimbangan jika kita tambahkan I-, ya, kemudian kita geser jadi PbI, dia akan bergeser ke yang lebih mengendap. Contoh misalnya ada berapa kelarutan jika ada Ca3PO4 2 dalam 1 molar ditambahkan kelarutan Ca3PO4 2 kali dalam 0,1 molar Na3PO4. KSP-nya sekian. Kamu tulis dulu, Na3PO4 pasti yang mendistribusikan konsentrasi PO4 3- sebanyak 0,1 molar. Yang sama dengan PO4 3- ya. Sehingga kita bisa tahu konsentrasi awal PO4 3- dalam endapan garam ini adalah 0,1 molar. Nih, kita masukkan ICE.
Ini 3X, 2X. Berarti ini sudah ada penambahan 0,1 molar dari Na3PO4. Oke, karena KSP-nya kecil sekali, plus minus X yang kita bisa abaikan, kita masukkan ke ungkapan tetapan kesetimbangan KSP, sehingga kita bisa dapat X-nya 4,2 kali 10 pangkat min 10 molar. Oke. Ngerti? Jadi saat ada ion yang senama, dia akan memberikan konsentrasi awal, sehingga bisa menghasilkan konsentrasi sebesar 4,2 kali 10 pangkat min 10 molar. Seperti ini. Ini kita bisa abaikan karena K-nya sangat besar, kecil. Kali 400 masih lebih kecil dari konsentrasi awal. Oke. Contoh lagi misalnya ada KSP-nya Ag plus dan I minus. Nah, ini sekarang sub yang berikutnya ya. AGI, jadi Ag plus dan I minus. Diketahui KSP-nya sekian. AgNO3 dan Ki menghasilkan larutan yang mengandung 0,01 molar Ag plus dan 0,015 molar I minus. Berarti ini adalah konsentrasi awalnya dulu. Sehingga kita bisa menentukan apa di sini? QSP. Q itu adalah konsentrasi awal yang diketahui. Perbandingan Q dengan K itu bisa menentukan dia lewat jenuh atau tidak jenuh. Jadi kalau Q-nya misalnya kita dapat ini 1,5 kali 10 min 4, berarti dia lebih besar dari KSP. Nah, kondisi ini berarti Q-nya lebih besar dari KSP, sehingga dia akan terbentuk endapan. Ya kan? Karena dia lebih cenderung ke reaktan. Kalau Q-nya sama dengan KSP, dia larutan disebut tepat jenuh saat dia berada pada keseimbangan. Nah, Q lebih kecil dari KSP, itu tidak terbentuk endapan. Artinya dia bergeser ke sini, larut. Ya. Jadi kalau kamu bandingkan konsentrasi awal Q-nya dengan K-nya, tinggal kamu lihat apakah dia bisa mengendap atau tidak, atau bisa larut gitu ya. Contoh misalnya ada 3 tetes Ki 0,2 molar ditambahkan ke dalam 100 mili PbNO3 2 kali 0,01 molar. Apakah terbentuk endapan? PbI2. Sini KSP-nya kita sudah tahu 7,1 kali 10 9. Satu tetes kita sebut sebanyak 0,05 mil. Sehingga kita bisa konversi berapa tetes, 3 tetes berarti 3 kali 0,015 sama dengan 0,015 ya. Kemudian kita kali polaritas Ki, sehingga kita bisa dapat berapa mol sebenarnya Ki yang diteteskan. Kemudian kita bagi dengan larutan total, volume larutan total yaitu 100,15 kan ya. Sehingga kita bisa dapat konsentrasi I-nya saat diteteskan di PbNO3 sekitar 3 kali 10 min 4. Sebenarnya ini harusnya ada 0, ada 15-nya ya, 115 mili kan ya. Tapi biasanya tidak berpengaruh, jadi kita cara dapatkan juga sama 10 pangkat min 4 kan molaritasnya. Sehingga kita bisa dapat Q-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 10. Kita bandingkan dengan K-nya, ternyata Q-nya lebih kecil dari K. Sehingga saat ditambahkan 3 tetes Ki, dia tidak larut. Atau larut? Larut. Kalau Q-nya lebih kecil daripada K, berarti larut kan? Dia lebih bergeser ke kanan. Ya. Itu. Berarti dia tak jenuh. Tidak terbentuk endapan. Oke, contoh lain misalnya ada soal UTS nih, hidroksiapatit memiliki massa molar sekian dalam air. Tuliskan bersama reaksi kesetimbangannya larutan hidroksiapatit. Dia senyawa terionisasi sempurna menjadi satu jenis kation dan dua jenis anion. Ini reaksinya, saya sudah tuliskan. Ya, jadi yang A kita sudah jawab. Yang B, hitung kelarutan molarnya. Coba. Seperti ini. Ungkapan KSP-nya adalah ini.
Sehingga kita dapat 84.375 X pangkat 9. Sehingga kamu bisa dapat X itulah kelarutannya dalam molar. Ya, ini gampang, yang A, yang B juga gampang. Coba yang C. Yang C, tunjukkan dengan perhitungan 0,1 gram hidroksiapatit dapat larut sempurna dalam 10 liter air. Berarti yang kita bandingkan di sini apakah dia bisa larut atau tidak, itu berarti dari Q-nya. Dengan konsentrasi pada kuantitas tertentu 0,1 gram dibagi MR-nya dibagi 10 liter. Ini yang kita dapat tadi yang B ya, pangkat min 5. Nah, ini yang C. Ya. Kita dapat 1,992 kali 10 min 5 molar. Kita masukkan konsentrasi awal semuanya. Untuk Ca berapa, PO4 3 kali berapa, OH min berapa, sehingga kita bisa dapat 4,1675 kali 10 min 38. Di sini kamu bisa dapat perbandingan Q lebih kecil dari K, sehingga dengan 0,1 gram hidroksiapatit bisa larut sempurna di dalam 10 liter air. Jadi Q-nya lebih kecil dari K, tidak terbentuk endapan. Oke, 3 poin itu tolong cermati dulu. Terima kasih.